Om Swastiastu. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Saya Ibu Stilana Agustika Julistiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha dengan prodi Teknik Komputer dan Informatika, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SMK TI Bali Global Karangasem yang beralamat di Jalan Untung Surapati nomor 99X Amlapura Bali, yang mengajar kelas 10 Teknik Komputer Jaringan, mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Jumlah peserta didik yaitu 8 peserta didik. Untuk tayangan videonya, mari simak video berikut ini. Terima kasih. Berdiri. Panganjali umat kawitin. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih Wahyu sudah memimpin kegiatan berdoa kita di sini sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, pertama-tama gimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Baik semuanya? Ya. Ya, kelihatan dari wajah kalian yang hari ini cukup semangat ya, cukup berseri-seri juga. Kayaknya sudah sarapan di sini semuanya? Sudah. Ada yang belum sarapan ya, nanti ada waktu sarapan. Sekarang kita kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengecek dulu kerapian kalian dalam berpakaian. Coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Nah, coba cek dulu kerapian kalian berpakaian. Sudah? Oh iya, kelihatannya semua sudah rapi. Nah, coba sekarang perhatikan di lingkungan sekitar kalian, apakah sudah bersih apa belum? Nah, karena dengan lingkungan bersih tentunya kalian akan fokus juga dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sudah ya? Jika ada benda-benda yang tidak perlu digunakan, nanti bisa kalian taruh. Berarti tidak ini ya, tidak ada kotoran ya, tidak ada sampah berarti. Ya, silakan kalau begitu duduk dulu sebentar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran Bapak mulai, Pak akan adakan kegiatan absensi dulu, presensi. Nanti ketika Bapak sebutkan namanya, nanti diangkat tangannya dan nyatakan diri bahwa hadir. Ya. Mulai dari absen pertama, Ari ada? Wahyu? Hadir, Pak. Hadir. Diva? Hadir, Pak. Pasha? Hadir, Pak. Dia? Hadir, Pak. Manggit? Hadir, Pak. Ayu Laksmi? Hadir. Gimana Ayu Laksmi kabarnya? Sehat, Pak. Sehat ya. Ayu Suartini? Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini semua siswa hadir ya di kelas ini. Berarti semangat sekali. Berarti menunggu-nunggu sekali kegiatan hari ini ya, kegiatan pelajaran ini. Oke, tepuk tangan dulu biar tak tegang. Nah, untuk kegiatan ini kalian sebelumnya pernah belajar di lab nggak kira-kira? Pernah ya. Ya. Nah, di sini Bapak punya slide PowerPoint. Nah, coba perhatikan gambar di depan dulu. Ya. Di sini gambar apa ini anak-anak? Gambar Ya, lab komputer. Nah, di sini di bawahnya ada gambar, ada beberapa gambar. Mungkin anak-anak pernah lihat nggak sebelumnya di lab? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Pernah. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa ada gambar seperti ini di lab komputer? Ada yang bisa mungkin? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya.
Kan setiap gambar itu memiliki arti ya, memiliki peringatan seperti itu. Diva mungkin bisa ya, silakan. Apa Diva? Untuk gambar yang paling kiri artinya dilarang merokok. Artinya kita nggak boleh merokok. Terus yang kedua, ya dilarang bawa makanan dan minuman ke dalam lab. Yang ketiga, untuk kita diperingati untuk menjaga kebersihan. Lalu yang keempat, kita diajak untuk menghemat listrik di lab. Dan yang kelima, peringatan atas tegangan tinggi. Oh iya, tepuk tangan dulu buat. Ya, di sana ada beberapa gambar yang berisikan peraturan apa-apa saja yang tidak bisa kita lakukan di lab ya. Jadi pertama ada tidak boleh merokok, seperti apa yang disampaikan oleh Diva. Berarti kalian sudah pernah lihat dan sudah paham juga ya. Nah, begitu pentingnya ini ada peraturan-peraturan ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan apa-apa saja yang kita lakukan nanti di lab supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan dalam bekerja sesuai yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, ini ada lagi gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Kebakaran. Kemudian ini konslet. ya, berkaitan dengan kelistrikan juga. Yang ini yang ketiga ini strum listrik. Ada yang pernah strum listrik di sini? Pernah. Pernah. Karena apa kira-kira? Kalian Nggak sengaja. tidak sengaja. Berarti itu lalai berarti ya, karena kelalaian kita sendiri. Nah, jadi ini kan problem dari permasalahan yang ada ini kan permasalahan yang besar sebenarnya ya, permasalahan yang sangat besar yang tentunya kerugiannya akan besar juga sesuai dengan apa yang terjadi ya. Oke, di sini sebelum adanya hal-hal seperti ini pasti ada permasalahan-permasalahan yang sederhana yang kita lalai atau lupakan sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang besar. Nah, untuk itu sebelum terjadi permasalahan yang seperti ini yang lumayan fatal dan besar merugikan baik dari segi diri sendiri dan juga mungkin ini ada perusahaan yang terbakar mungkin di sini kan ada beberapa hal yang dirugikan bukan hanya manusianya sendiri tapi ada orang banyak juga rugi akibat kelalaian kita sendiri kan seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak akan mengajak anak-anak di sini untuk belajar mengenai hal-hal yang sederhana dulu di lingkup pekerjaan kita yaitu di lab komputer. Ya, kira-kira paham? Paham. Siapa tadi yang sempat kesetrum listrik? Semua. Oh, semua? Semua pernah. Berarti sudah pengalaman ya, pengalaman dan tentunya dalam kehidupannya mungkin ada yang nyetrika di rumahnya atau hidupin TV atau masang stop kontak itu tak sengaja. Nah, berarti ada penyebabnya yang sederhana. Oke, sekarang apa akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ada dua, yaitu dari tujuan KD pada KI pengetahuan dan tujuan KD pada KI keterampilan. Ya, ada dua. Yang pertama di sana melalui penggalian informasi dan diskusi kelompok nanti anak-anak mampu menentukan prosedur K3LH dengan benar. Nah, prosedurnya menentukan itu secara pengetahuannya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak diberikan tabel siswa mampu mengimplementasikan prosedur K3LH di lingkungan kerja dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Nah, nanti kalian menerapkan itu, melakukan secara keterampilannya langsung di depan komputer karena ini lab komputer. Nanti semuanya tercantum di LKPD nanti Pak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian juga nanti pembelajarannya Pak akan bagi ke kelompok masing-masing nanti ya, seperti pertemuan sebelumnya pernah kita lakukan. Ya, kira-kira paham? Paham. Oke, bisa Bapak lanjutkan ya. Bisa. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut? Ada? Enggak? Oke, jika tidak, Bapak akan lanjut. Nah, di sini. Di sini Pak punya gambar. Di sini ada 4 gambar. Kira-kira yang pertama ini dulu.
Ini gambar apa, anak-anak? Yang pertama, yang nomor 1. Yang Ram. pegel ya. Ini ada keram ataupun pegel tangannya, pergelangan tangannya. Kemudian ini ada Sakit punggung. ada yang pernah mengalami hal ini? Sering ya. Karena Ini sering ini yang paling sering kita gini kan kalau di depan komputer ataupun laptop. Ya, ini juga sakit mata. Ini yang paling sering. Kalau ini biasanya karena kecapean, pusing. Nah, yang biasa bekerja di komputer, apalagi bagian hal hitung-hitungan, kemudian dikurangi dengan layar LCD, ya, atau sebenarnya ini ke efek dari radiasi sinarnya sebenarnya menyebabkan mata itu capek atau lelah, ya. Nah, sebelum terjadi hal-hal sederhana ini dulu, sebenarnya ini hal-hal sederhana, anak-anak, ya, hal-hal sederhana. Ketika kita beberapa kali merasakan ini belum terlalu fatal sebenarnya akibatnya. Jika keseringan akan menyebabkan sakit yang terus menerus sifatnya. Ya, ini kan hanya sementara, mungkin pegel kita abaikan, kita tidak perhatikan. Tapi nanti kedepannya akan menjadi suatu penyakit atau problem yang besar, yang berkelanjutan bisa jadi. Ya, seperti punggung itu sakit, kan ada yang namanya kebiasaan kita bisa tulang kita mengalami perubahan. Nah, nanti Pak akan bagikan materinya di bahan ajar, ya. Bahan ajarnya kan sudah Pak share sebelumnya, ya. Bahan ajarnya yang pakai link itu. Kalian kan sudah punya itu ya? Oke, sebelum memulai kegiatan itu, Pak akan adakan kegiatan pretest gitu. Ya, untuk soalnya sudah Pak share di grup. Nah, silakan kalian kerjakan, waktunya 3 menit saja cukup itu. Kalau bisa kurang dari itu, silakan diangkat tangannya dan sampaikan selesai. Ya, silakan selamat mengerjakan. Itu belum lagi buat dulu sebentar. Wahyu sudah? Sudah, Pak. Sudah. Pak? Ali sudah? Ya, ya udah. Ini pretest ya. Sebelum kalian laksanakan kegiatan pembelajaran, langsung skornya kelihatan di sana. Langsung, Pak. Oh. Ini nanti bagian post test. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah, silahkan ditaruh dulu handphonenya sebentar. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya. Tapi untuk kelompoknya Bapak akan pilih, tentukan. Nanti Pak sebutkan namanya, nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Pertama ada Ari, Wahyu, kemudian Diva, dan dia jadi satu kelompok. Yang mana itu, coba angkat tangannya dulu. Pas. Ya, oh pas kebetulan ya. Nah, silakan di sana. Diam aja di tempatnya itu. Nah, yang selanjutnya ada Ayu Suatini, Ayu Laksmi, Manggin, kemudian ada Kasek. Berarti pas ini ya, kebetulan kan. Oke, silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya. Siapkan diri dulu. Untuk sekarang Mbak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan. Nah, sekarang di sana lengkapi dulu identitasnya, ada identitasnya. Nanti silakan kalian pilih 1 orang saja sebagai ketua kelompok. Ya, sebagai ketua kelompok sekaligus nanti moderator nanti ya di presentasinya. Diva di sini ya, Diva kelompoknya di sini.
Pasak. Oh ayo lah ini ya silakan. Silakan kalian yang menentukan. Lengkapi aja dulu identitasnya coba siapa. Ya boleh deketin dengan teman kelompoknya nggak apa-apa ya. Biar berdiskusinya lebih enak. Sudah dilengkapi identitasnya? Nah sekarang anak-anak silakan cermati dulu LKPD-nya. Jika ada hal-hal yang dirasa masih bingung atau ragu bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Jika tidak silakan kalian kerjakan mulai menjawab LKPD-nya. Untuk menjawabnya kalian bisa buka bahan ajarnya ataupun browsing-browsing di internetnya di Google silakan. Oke. Selamat bekerja. Untuk prosedurnya nanti silakan ya pada saat presentasinya di komputer secara langsung. Oke, untuk jalannya rata. Iya betul. Sambil dipresentasikan. Kalau yang kursinya itu diberikan masukannya tambahan mungkin kekurangan di presentasinya gimana? Iya, atau nanti aja langsung. Nanti sekalian. Langsung di. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Jika sudah selesai, kalian di sini Pak punya gini dulu. Gimana? Belum? Sudah. Oke. Jika sudah selesai, di sini Pak punya game dulu sebelum kalian nanti menyampaikan hasil dari diskusinya ataupun penyelidikannya. Game ini adalah game tebak gambar ya. Nah, di mana mekanismenya tebak gambar ini adalah di mana nanti kelompoknya akan Pak tentukan ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Nanti Pak akan putar, siapa yang dapat di putarannya itu yang berusaha menjawab, kalau tidak bisa dilempar ke kelompok yang lain begitu ya, kelompok 2. Paham kira-kira? Paham. Oke, mulai dari ini dulu. Bentar. Ini Bapak putar dulu. Ini kelompok mana? Ini kelompok 1, kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ya. Di kelompok 2 silahkan sekarang mencoba menjawab. Ini pertanyaannya. Ya. Berapa waktu menjawabnya? 1. Hitung sampai 5 saja. 1, 2, ya. Betul ya. Poinnya 1. Tepuk tangan dulu.
saya. Oke, sekarang Bapak akan lanjut diputar lagi. Nomor 2. Diputar lagi. Nomor 2. Nomor 2 lagi. Ya. Nomor 2 lagi berarti sekarang ada gambar berikutnya. 1, 2. Wih, oke, tepuk tangan. 2 poin langsung. 2 poin di kelompok 2 lagi 1 sekarang. Ini udah ketahuan tadi ya pemenangnya siapa ini tadi. Karena ada 3 gini ya, 3 soal. Jadi ya, nomor 1. Nomor 1 sekarang. Nah, silakan 1, 2. 8. Ya, betul sekali. Berarti skornya adalah 2-1. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Tapi tetap semangat kan? Ya, ini kegiatan games untuk kalian biar tidak tegang akan menyampaikan presentasi kalian ataupun menyampaikan hasil diskusi, hasil penyelidikan kalian. Nah, untuk sekarang waktunya kalian akan presentasi. Nah, untuk presentasinya sama Pak akan undi juga berdasarkan diputar. Ya. Siap, tak siap harus siap. Kalian kan tadi sudah bilang selesai. 2. Iya. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Ada satu mungkin nanti menampilkan di sini duduk untuk di depan komputer. Oke, silakan ketuanya sebagai moderator mungkin menyampaikan. Ya. Oke, silakan. Sini dikit boleh? Boleh. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dari hasil diskusi kami tentang K3LH, yaitu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam lingkungan hidup. Sebelum itu, izinkan kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Niwayan Pradmayanti atau Diva. Nama saya Putri Dia Sumbertiani atau Dia. Nama saya Niwayan Arifiani, bisa dipanggil Ani. Nama saya Ika Dak Wahyu Adi Bima Rayasa, bisa dipanggil Wahyu. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami tentang keselamatan dalam bekerja di lab komputer. Selagi kita mempresentasikan, di sini juga kita akan mengimplementasikan tentang prosedur K3LH ini. Ya, silakan. Yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Wahyu. Ya, silakan. Duduk ya. Ya. Ya, datang ke Wahyu. Yang pertama, pengaturan monitor. Uraian posisi yang benar. Yang pertama, monitor dan keyboard tepat di depan pekerja. Sudah di depannya. Yang kedua, tinggi monitor diatur sedikit di bawah mata kita. Yang ketiga, jarak antara monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita 45 sampai 50 cm. Yang keempat, sudut monitor mengarah ke mata untuk menghindari sinar lampu yang silau. Gangguan akibat kelalaian prosedur. Yang pertama, mata cepat lelah. Yang kedua, gangguan penglihatan. Yang ketiga, rasa nyeri pada leher. Dan yang keempat, gangguan sakit pada tulang belakang. Yang kedua, prosedur pengaturan kursi. Uraian posisi yang benar. Yang pertama, tinggi kursi harus dapat diatur dengan mudah. Nah, ini belum sesuai. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua, lebar kursi juga harus cukup luas untuk menampung keseluruhan pinggul dan paha operator. Seperti ini sudah sesuai karena pinggulnya warna kecil. Yang ketiga, kaki tempat duduk harus memiliki 5 cabang untuk menghindarkan dari kemungkinannya jatuh. Belum, Pak. Belum sesuai nanti ya. Gangguan akibat kelalaian prosedur pengaturan kursi. Yang pertama itu gangguan
ketidaknyamanan pada kaki. Yang ketiga adalah tentang pengaturan mouse. Yang pertama, posisi lengan, pergelangan tangan dan jari Anda dalam satu garis lurus seperti ini. Yang kedua, mouse pada posisi yang mudah dijangkau. Kalau ini enggak, kayak kalau ini kesusahan. Sudah. Terus gangguan akibat kelalaian prosedur yaitu nyeri pada pergelangan tangan, bahu dan jari. Ya. Kembali. Silakan. Kembali ke gininya, mungkin sebelum ditutup coba tanyakan dulu ya teman-teman siapa ada. Setelah kami melakukan presentasi tersebut, bila kalian mau bertanya silakan kami. Ya, jika ada yang ingin bertanya nggak, mungkin silakan, mungkin. Tadi kan sudah dijelaskan tata cara agar kita uraian posisi benar dalam prosedur pengaturan monitor, pengaturan kursi ataupun pengaturan mouse. Terus jika ada kelalaian atau kesalahan dalam hal yang sudah dijelaskan tadi posisi yang benar, gimana cara mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi misalkan kram pada tangan, gimana caranya? Sudah dijelaskan untuk menghindari kram pada tangan. Jadi dalam menggunakan monitor kita harus melakukan dengan posisi tangan, lengan dan jari itu lurus. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau Anda mendengar. Oke, gimana, Mangin? Bisa diterima? Bisa. Ada yang lain mungkin yang bertanya? Enggak. Ya. Oh, Pasat lagi. Ya, silakan Pasat. Pertanyaan saya kali ini, dalam pengaturan monitor apakah ada gangguan apakah ada akibat dari kelalaian pengaturan monitor yang berdampak jangka panjang? Oh, dalam pengaturan monitor ada karena bisa membuat mata silinder kan kalau kita terlalu dekat. Kalau udah Kemudian silinder juga Silinder kan jangka panjang. Iya. Sulit untuk diginikan kecuali ada suatu terapi khusus mungkin itu ya. Ya mungkin itu bisa diterima Pasat. bisa diterima. Ada yang lain bertanya? Enggak. Nggak ada? Nanti untuk sesi tanya jawab saya selesaikan sampai di sini. Setelah itu saya akhiri dengan para Santi. Santi. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok yang pertama. Luar biasa sekali ya. Tadi ada 2 pertanyaan, di sini ada Manggin dan Pasat. Pertama berkaitan dengan pemegang posisi penggunaan mouse ya, dimana biar supaya tidak menjadi salah satunya tangannya kram, apa yang dilakukan? Nah, sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok pertama. Luar biasa karena itu yang dipresentasikan, itu juga yang ditanyakan kebetulan. Tapi mungkin kurang memperhatikan ya, nanti silakan diperhatikan lebih jelas lagi ya, lebih detail lagi diperhatikan kelompoknya. Kemudian untuk Pasat, nah kalau udah Pasat udah dijawab dengan jelas juga berkaitan dengan penggunaan monitor, apa penyakitnya, dampaknya ketika penggunaan monitor itu keliru, penyakitnya yang jangka panjang itu ya Pasat ya, sudah dijawab yaitu mata silinder salah satu khususnya contohnya. Oke, untuk sekarang tidak usah diputar lagi mungkin karena kelompoknya hanya 2 kelompok. Yang presentasi berikutnya adalah kelompok 2. Ini silakan kelompok 2. Untuk kelompok 1 boleh nanti diperhatikan dulu. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung. Ya. Baik, pengajar umat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ninyoman Ayu Laksmi Widniani. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Ninyoman Ayu Suwartini. Dan nama saya Ibu Pasat Adi Setia. Serta nama saya Komang Gindu Mardian Arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Baik, pertama akan disampaikan oleh Manggit. Di sini saya mau mempraktekkan yang pertama terkait pengaturan monitor. Dan langsung aja Manggit.
tinggi monitor di bawah mata kita, dan jarak antara monitor dan pekerja sepanjang tangan sekitar 45-50 cm dari matanya. Adapun Tapi majuin juga jauh. Adapun gangguan akibat kelalaian prosedur, yaitu mata cepat lelah, gangguan penglihatan, dan gangguan pada tulang belakang. Sekarang Oke, silakan yang jadi ini presentasi berikut. sekarang kedua. Asad. Ya. Silakan Asad. Selanjutnya saya lanjutkan di sini untuk yang kedua, pengaturan kursi. Pertama, tinggi kursi harus dapat diatur dengan mudah. Kursinya tak sesuai. Kedua, lebar kursi harus cukup luas untuk menampung keseluruhan pinggul dan paha operator. Ketiga, kaki tempat duduk harus memiliki 5 atau 4 cabang menghindari dari kemungkinan jatuh. Nah, dan gangguan akibat dari kelalaian prosedur pengaturan kursi ini, yang pertama, gangguannya dapat mengakibatkan gangguan pada tulang belakang. Yang kedua, cepat lelah, dan yang ketiga, tidak nyaman pada kaki. Sekian presentasi dari saya. Sekarang dilanjutkan untuk pengaturan mouse. Orang mos, siapa? Lagi. Adapun pengaturan mouse yaitu posisi lengan, pergelangan tangan dan jari dalam satu garis lurus. Mouse pada posisi yang mudah dijangkau. Adapun gangguan akibat kelalaian prosedur yaitu yang pertama, nyeri atau kram pada pergelangan tangan dan bahu dan juga jari. Ya. Oke. Baik, setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, jawaban pertanyaan di bawah kelompok ini, yaitu pertama, mengapa prosedur K3RH perlu diterapkan pada saat kalian bekerja di depan laptop atau komputer, yaitu yang pertama, melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Yang kedua, memelihara kesehatan para pekerja atau siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Baik, dari presentasi kami kali ini, jika ada pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Mana? Ya, silakan. Ada Diva. pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya itu, dampak jangka panjang yang terjadi jika tidak melakukan prosedur K3LH pada pengaturan kursi. Dampak jangka panjangnya. Ya, dua penanya aja ya. Ada pertanyaan lagi selain Diva? Ada? Tidak ada? Cuma satu aja. Ya, satu aja pertanyaannya. Dampak jangka panjang dalam penggunaan jika salah penggunaan kursinya, posisi kursi. Baik, boleh diulang pertanyaannya? Dampak jangka panjang yang didapatkan jika tidak menerapkan semua prosedur LH dalam pengaturan kursi. Baik, dampak jangka panjang jika tidak mematuhi peraturan pada pengaturan kursi, yaitu gangguan pada tulang belakang, yaitu penyakit skoliosis dan kifosis. Apakah jawaban saya bisa diterima? Belum. Oh, belum bisa. Apa itu skoliosis? Dampak jangka panjang. Apa itu skoliosisnya itu? Skoliosis yaitu penyakit pembengkokan tulang belakang. Ya. Bagaimana? Gimana, bisa diterima? Diva dan kelompok 2 mungkin? Bisa? Bisa. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi silakan ditutup aja. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi, saya berterima kasih pada teman-teman hari ini sudah menjadi audien yang baik. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Sungguh luar biasa di sini ya, dua kelompok sudah menyajikan hasil penyelidikannya ataupun diskusinya dengan masih teman-teman kelompoknya, dan juga kalian berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang ada baik itu kelompok 1 ataupun kelompok 2. Ya.
Nah, untuk sekarang Pak akan sampaikan dulu beberapa hal ya kaitannya dengan K3. Jadi anak-anak di sini sudah paham mengenai K3 di lingkungan kerja, di khususnya di dalam komputer, penggunaan komputer dan laptop. Sudah ya? Sudah. Ada pertanyaan dulu sebelum Pak lanjut ini? Sudah jelas ya? Sudah jelas sekali. Oke. Untuk sekarang Bapak akan kita akan membuat satu kesimpulan secara bersama-sama dulu. Siapa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Sebentar, Pak. Oke. Oke, Diva. Oh, Diva, ini silakan. Pertanyaan atau menyimpulkan? Menyimpulkan. Ini silakan. Sambil berdiri aja deh, Diva. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari semua diskusi kami adalah kita para peserta didik dapat menentukan prosedur K3LH di lingkungan kerja dan juga mengimplementasikan prosedur tersebut di dalam lingkungan kerja. Oke, tepuk tangan dulu buat Diva. Oke, sudah lengkap sebenarnya itu ya apa yang disampaikan Diva. Jadi kita di sini berarti dalam kegiatan pembelajaran ini kalian itu sudah berhasil ya, namanya dari tujuan pembelajaran apa yang Mbak sampaikan tadi, dan sudah bisa menjawab ataupun mempraktekannya secara langsung ya, baik itu pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, untuk sekarang Bapak ini ya, Bapak akan memberikan satu apresiasi sebenarnya di semua kelompok ini, kelompok 1 ataupun kelompok 2. Nah, dari hasil penilaian, nah ini Pak nilai ya gininya presentasi kalian. Dari kelompok 1 dan 2 sebenarnya mepet-mepet ini sama-sama bagus gitu ya, tapi tetap harus diberikan salah satu yang paling baik, yang terbaik kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang terbaik di sini masuk di kelompok yang kelompok yang kedua ya, kelompok yang kedua. Selisihnya lagi sedikit ya, selisih ininya. Jadi sebenarnya semuanya sudah aktif ya, sudah bagus sekali penyampaiannya. Secara garis besar kalian itu cepat nangkapnya dengan pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan itu kalian paham nggak kira-kira dengan materi pelajaran hari ini? Kira-kira kalau dilanjutkan kegiatan seperti ini kalian lebih tertarik atau gimana? Tertarik ya, berarti perlu dilanjutkan nanti ya. Oke. Berarti tidak ada ditanyakan ini? Nah, lagi sekali mungkin Pak akan sampaikan sedikit di mana bahwa pentingnya yang namanya K3 ya, K3LH ini penting sekali. Nanti kalian di dunia kerja juga akan menerapkan ini juga ya. Jadi kalian kan sudah paham juga di jangka panjangnya ketika kalian salah penggunaan monitor seperti itu, kemudian mouse, kemudian posisi duduk yang kurang tepat juga mengakibatkan penyakit-penyakit jangka panjang walaupun kelihatannya sederhana awalnya. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang ada ditanyakan? Lagi sekali Pak tanyakan? Tidak. Oke. Jika tidak ada, silakan sekarang keluarkan handphonenya. Silakan dijawab soal post test yang sudah Bapak bagikan di grup. Soalnya sama ya, seperti tadi soalnya.
Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai ya? Sudah semua kan? Jawab? Oke, jika sudah, sekarang nah ini ya, sebelum Bapak akhiri kegiatan kali ini, pertemuan berikutnya kita sudah masuk di materi berikutnya, yaitu materi mengenai software sistem operasi ya. Jadi nanti silakan pelajari, nanti Pak akan share juga materi selanjutnya seperti apa. Jadi silakan dipelajari di rumah, dan apa saja yang perlu dibawa ke sekolah nanti Pak akan informasikan di grup kelasnya ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Pak akhiri kegiatan hari ini? Ada apa enggak? Ada yang ngantuk nih? Ini ya, ada yang lapar tadi. Ya, sekarang udah mau istirahat. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ketua kelas minta bantuannya untuk memimpin kegiatan doa dan salam untuk penutup. Ya, silakan, Pak Ayu. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, adalah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Paramo Santi, Oitit. Om Santi 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 Om. Ya, sebelum kalian kembali ke kelasnya masing-masing, Pak minta bantuannya untuk mengembalikan kursi tempat duduknya dulu, merapikannya beserta LKPD-nya tolong dikumpulkan ya. Oke, silakan kembali